Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab baru yaitu muatan formal dan resonansi. Ya, materi ini akan penting untuk kalian mempelajari di bab kimia organik karena terutama resonansi itu akan kalian pakai sampai kalian belajar di semester akhir ya untuk kimia organik. Maka ini perlu untuk kalian pahami dengan baik. Pertama saya akan masuk dulu ke muatan formal. Apa itu muatan formal? Jadi muatan formal ini adalah suatu perhitungan ya yang biasanya kita gunakan di dalam organik untuk menentukan muatan. Saya sudah tuliskan di sini untuk menentukan muatan dari atom-atom yang membentuk suatu ikatan ionik maupun ikatan kovalen. Kalau di sini sudah saya bilang atom-atom, maka ini dari banyak atom. Atau kalian lebih kenal biasanya membentuk suatu yang namanya molekul. Ya, molekul itu dua atom atau lebih. Nah, ketika suatu atom hanya terdiri dari atom saja, kita tentu sudah bisa langsung menentukan muatannya. Contoh, atom hidrogen H+, maka muatannya positif 1. Atom oksigen O-, maka muatannya -1. Tapi bagaimana ketika atom-atom ini berikatan membentuk suatu molekul yang terdiri dari dua atau lebih atom? Seperti saya ambil contoh ada molekul ion hidronium ya, H3O+. Nah, ini sudah terdiri dari dua atom hidrogen dan atom oksigen. Nah, di manakah tanda plus atau muatan plus ini berasal? Apakah dari atom hidrogennya atau dari atom oksigennya? Gitu ya. Nah, untuk mengetahui itu, makanya kita perlu mengetahui dan mempelajari yang namanya muatan formal. Jadi, muatan formal itu apa? Yaitu tadi, suatu cara untuk kita mengetahui berapa muatan dari suatu molekul, ya. Di organik ini diperlukan oleh kalian karena ini akan berpengaruh pada materi-materi berikutnya. Untuk menentukan resonansi, kalian harus tahu dulu yang mana bermuatan formal negatif. Nanti untuk penyerangan, kalian juga harus tahu yang mana muatannya positif dan negatif. Sehingga nanti lebih mudah untuk diserang atau lebih mudah untuk menyerang. Nah, itu gunanya untuk muatan formal. Nah, sekarang kita kembali ke ion hidronium tadi. Jika kita gambarkan dalam struktur lengkapnya ion hidronium ini, maka saya bisa gambarkan atom oksigen gitu sebagai atom pusat akan terikat oleh 3 atom hidrogen. Masing-masing akan mengikat 1 elektron dari atom oksigen. Sedangkan atom oksigen itu memiliki elektron valensi 6, maka masih tersisa 2 pasang elektron bebas di atom O. Sehingga kalau kita gambarkan Lewisnya, ion hidronium itu akan berbentuk seperti ini. Nah, sekarang bagaimana menentukan muatan formal dari ion hidronium? Kita bisa menggunakan rumus berikut. Sudah saya tuliskan di sini, di mana muatan formal itu dihitung dengan cara jumlah dari seluruh elektron valensi pada atomnya dikurangi dari jumlah elektron bebas atau PeB yang kalian kenal sebelumnya ditambah setengah dari jumlah elektron ikatan. Perhatikan di sini yang saya tandai adalah jumlah elektron. Maka kalau kemarin kita belajar satu ikatan itu terdiri dari 2 elektron, maka kalau dalam suatu molekulnya ada 2 ikatan, maka jumlah elektronnya adalah 4. Nah, hati-hati di sini. Sering keliru di sini ya. Begitu juga pasangan elektron bebas. Ketika ada pasangan elektron bebas, satu pasang itu ada 2 elektron. Maka jika memasukkan nilai jumlah elektron bebas, itu satu pasang masukin nilai angka 2. Nah, mari kita coba lihat di ion hidronium. Atom hidrogen memiliki elektron valensi 1. Ya. Sehingga ketika kita masukin ke dalam rumus muatan formalnya, atau MF saya singkat, muatan formal itu sama dengan elektron valensi ion hidrogen, atom hidrogen yaitu 1 dikurang jumlah elektron bebas. Di atom hidrogen tidak ada elektron bebas, maka kita tulis 0 ditambah setengah dari atom ikatan. Ikatannya 1, maka elektronnya 2 dikali 2, coret-coret, maka muatan formal dari
hidrogen itu sama dengan 1 dikurang 1, yaitu 0. Maka kalau satu atom hidrogen 0 muatan formalnya, maka hidrogen yang lain juga pasti 0. Sekarang bagaimana untuk oksigen? Muatan formal oksigen kita harus tahu dulu elektron valensi dari oksigen. Oksigen ada di golongan 6, maka elektron valensinya adalah 6 ya. Jika kita mau menggambarkan oksigen, saya ulangkan sedikit. Oksigen itu nomor atomnya 8. Kalau kita gambarkan 1s2, 2s2, 2p berapa? 2p4 ya. Sehingga elektron valensinya ada di kulit kedua, yaitu 6 elektron. Maka masukin ke muatan formalnya. Maka Mf dari oksigen itu sama dengan jumlah elektron valensi, yaitu 6, dikurang jumlah elektron bebas. Elektron bebas O itu ada berapa? 2. Oke, saya hapus sebentar. Oke, jumlah elektron bebasnya adalah 2. Kemudian ditambah setengah dari ikatannya ada 3. Karena setiap ikatan terdiri dari 2 elektron, maka dikali 2 ya, jadi 6. Maka ini kita bisa hilangkan, ini tinggal 3. Maka 6 dikurang 2 ditambah 3 itu adalah 5. Maka oksigen itu akan bermuatan plus 1. Maka pada ion hidronium yang dilambangkan dengan plus 1 pada molekulnya, itu adalah muatan dari oksigen. Seperti itu. Nah, kita ambil contoh, lihat lagi di sebelah sini, saya akan gambarkan contoh lainnya. Ini tadi untuk ion hidronium ya, sudah saya tuliskan di sini, tadi kita udah cari. Untuk hidrogen itu 0, kemudian oksigen itu plus 1 ya. Contoh lain saya punya ion hidroksida atau OH- ya. Kalau kita gambarkan Lewisnya itu akan terbentuk seperti ini ya. Dengan elektron bebas pada atom oksigen ada 6, kemudian satu ikatan berikatan dengan H, sehingga gambarnya seperti ini. Jadi untuk muatan formal ini langkah pertama yang harus dilakukan adalah gambar dulu Lewisnya. Dan Lewis itu digambarkan dengan struktur lengkap ya. Kita udah belajar kemarin gimana struktur lengkap, struktur mampat ya. Struktur garis yang diminta pada muatan formal itu adalah struktur lengkap. Nah, ketika saya gambarkan ion hidroksida itu akan berbentuk seperti ini. Maka kita tinggal hitung muatan formalnya dengan rumus tadi. Muatan formal oksigen itu sama dengan elektron valensinya, yaitu 6, dikurang dengan elektron bebas, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya masukin 6 di sini, ditambah setengah dari jumlah elektron ikatannya. Karena yang berikatan cuma 1, maka ada 2 elektron. Ini bisa dicoret, maka 6 dikurangin 6 ditambah 1 yaitu 7, maka hasilnya min 1. Ya. Bagaimana dengan H? Atom H muatan formalnya elektron valensinya 1, kemudian dikurangi karena dia tidak punya pasangan elektron bebas maka sama dengan 0, ditambah setengah dikali 2 karena ada satu ikatan yang berikatan dengan O bisa dicoret, maka ini 1 min 1, maka hasilnya adalah 0. Maka muatan formal pada molekul ini minnya itu adalah milik O ya. Jadi atom O yang bermuatan negatif. Oke, gampang ya muatan formal. Oke, bisa dipahami. Semoga bisa dipahami ya. Ini masih sederhana, tapi kalian harus bisa memahami ini untuk bisa nanti menggambarkan pada resonansinya ya. Oke, saya lanjut yang berikutnya. Ini contoh lain muatan formal, mari kita coba. Kalian boleh menggambarkan dulu Lewisnya. Jadi Lewis untuk ion amonium NH4+ ya. NH4+ atau ion amonium yang sering kita sebut, kalau kita gambarkan Lewisnya, maka atom pusatnya adalah N. Tahu ya kenapa bisa N menjadi atom pusat bukan yang lain? Untuk mencari atom pusat kita sudah belajar kemarin, atom pusat itu ditentukan dari valensi yang terbesar. Valensi dengan elektron valensi berbeda. Saya ulang sedikit lagi. Elektron valensi itu adalah kulit terluar. Kalau dia valensi, itu adalah jumlah yang bisa terikat dari atomnya.
Jadi kalau karbon cuma bisa terikat 4, maka bervalensi 4. Kalau nitrogen elektron valensinya 5, tapi yang bisa terikat 3, maka dia bervalensi 3, ya. Begitu juga ini ada NH4, berarti nitrogen valensinya 3, H valensinya 1, maka yang besar adalah nitrogen, sehingga nitrogen akan menjadi atom pusat pada Lewis kita. Maka letakkan N di tengah. Kemudian tinggal ditambah dengan 4 atom H-nya sebagai ikatan yang akan berikat pada nitrogen. Nah, perhatikan karena ini ada muatan plus, plus itu artinya adalah kekurangan 1 elektron ya, maka N ini yang tadinya 5 tinggal 4. Maka ini sudah stabil menurut Lewis ya, harus mencapai oktet. Oke. Nah, sekarang mari kita hitung muatan formalnya untuk N. Muatan formal untuk N itu N elektron valensinya 5 ya, ada di golongan 5A. Maka elektron valensinya 5. Pelajari kembali jika kalian belum memahami bagaimana menentukan elektron valensi. Kalian bisa mencari elektron valensi itu dari golongannya, atau kalian bisa menggambarkan kembali konfigurasi elektronnya dengan menggunakan nomor atom dari setiap atomnya ya. N itu adalah elektron valensinya 5, saya buat 5 di sini, dikurangkan dengan jumlah elektron bebasnya. Karena tidak ada elektron bebas pada N, maka 0 ditambah setengah dikali jumlah elektron ikatan, karena ada 4 ikatan pada N yang berikatan masing-masing dengan H, dan satu ikatan itu terdiri dari 2 elektron, maka jumlahnya menjadi 8. Maka 8 setengahnya itu adalah 4, tinggal 5 dikurangin 4, itu hasilnya plus 1. Tanda plus dan minus harus dituliskan dalam muatan formal untuk membedakan nilai dari muatan formal itu. Sekarang muatan formal untuk atom H. H ini sama posisinya, jadi kita cukup mencari satu atom H saja, karena yang lain pasti akan sama muatan formalnya. Maka atom H, elektron valensinya adalah 1, golongan 1A, kalian bisa cek kembali, kemudian dikurang dengan jumlah elektron bebas, tidak ada elektron bebas, maka kita tulis 0, ditambah setengah dikali jumlah elektron ikatan. Karena setiap H terikat oleh 1 N ya, maka satu ikatan yang berarti ada 2 elektron, sehingga kita bisa coret 1 dikurang 1 hasilnya adalah 0. Maka muatan positif pada molekul ini itu adalah milik atom nitrogen. Oke, berikut. Kita ambil ion amida. Amida itu NH2- ya. Kalau amina NH3. Sekarang kita ke amida dulu. Kalau kita gambar, valensi mana yang paling besar? N valensinya 3, H valensinya 1, maka tentu N akan menjadi atom pusat. Maka gambarkan dulu Lewisnya. Ingat, selalu gambarkan dulu Lewisnya. Lewisnya akan tergambar seperti ini. N ada di tengah sebagai atom pusat, dan masing-masing N akan mengikat H di kiri dan kanannya ya. Sehingga di N akan tersisa berapa elektronnya? 3. Tapi karena di sini min, berarti dia kelebihan 1 elektron, maka ada 4 pasangan elektron, 4 elektron bebas pada atom N. Paham ya? Bu, kenapa Bu? Tadi kan dia 5 Bu. Kenapa ini jadinya lebih dari 5? Itu karena ada NH2-. Minnya ini adalah kelebihan 1 elektron. Maka N akan bertambah 1 elektron. Menggambar Lewisnya sebelum kalian menghitung muatan formalnya harus sudah sesuai dengan soal yang diminta. Oke, berarti saya tambahkan di sini 1 elektronnya sehingga N menjadi ada 4 elektron bebas dan masing-masing terikat oleh H 1 elektron 1 elektron. Maka mari kita hitung muatan formalnya. Muatan formal dari atom N yaitu 5, elektron valensi N5 dikurang elektron bebas dari N 1, 2, 3, 4, ada 2 pasang atau 4 elektron, ditambah setengah dikali ikatan, ikatannya ada 2, masing-masing terikat oleh 2 elektron, maka 4 elektronnya silakan dicoret, dan hasilnya ini adalah 2 ya. 4 ditambah 2 itu 6, maka min 6 dikurang 5, maka hasilnya min 1. Berikutnya, MF untuk H. H itu 1 dikurang elektron bebasnya 0 ditambah setengah dikali 2 ya, karena 1 ikatan maka elektronnya 2.
Kalian bisa coret, maka 1 dikurangin 1 hasilnya 0. Maka muatan negatif pada molekul ini itu berada pada atom N. Ya. Oke. Sekarang kalau misalnya ada pertanyaan, NH2, NH4 itu kenapa ya bisa muatannya negatif, kemudian ada yang muatannya positif? Padahal kalau kita merujuk ya, asal mereka berdua ini kan dari amonia atau NH3 ya. Masih kenal ya NH3 waktu kimia dasar. Amonia itu sifatnya apa? Basa ya, waktu kalian belajar dulu. Jadi NH3 atau yang kalian kenal dengan amonia sifatnya basa. Tetapi kenapa N-nya bisa negatif pada NH2 ya? Nah, inilah yang akan kita pelajari ke belakang. Bagaimana suatu atom itu nanti sifatnya bisa berubah karena adanya perubahan muatan. Nah, itu juga yang menyebabkan nantinya dalam reaksi organik ada atom yang lebih reaktif dan atom yang tidak reaktif. Akhirnya bisa menyerang atau balik diserang dari molekul tersebut. Nah, saya garis bawahi untuk muatan formal. Kalian perlu ingat bahwa struktur dengan muatan formal yang lebih kecil nilainya, antara misalnya nih, min 1 dengan plus 1, maka min 1 dari ion amida lebih kecil daripada NH4 atau ion amonium. Yang lebih kecil nilai muatan formalnya dan dia pemisahan muatannya lebih sedikit, maksudnya lebih sedikit itu pemisahannya kalau kita pisahkan cuma 2 gitu ya, N dan H gitu, dia akan lebih stabil molekulnya. Ingat ya, muatan formal yang lebih kecil dan pemisahan muatannya lebih sedikit itu akan lebih stabil daripada yang lainnya. Nah, kestabilan ini akan berarti bahwa energi yang ada itu akan lebih kecil. Karena suatu molekul akan sangat menyukai energi yang rendah dibandingkan energi yang tinggi. Jadi setiap molekul juga sama konsepnya dengan atom, mencari kestabilannya. Kalau kemarin di Lewis kita belajar atom itu mencari kestabilannya dengan membentuk yang namanya oktet atau duplet untuk yang hidrogen ya. Maka molekul juga mencari kestabilannya dengan muatan formal yang paling kecil. Oke? Sudah? Oke, diingat dulu, disimpan dulu dan dipahami. Jangan sampai lupa lagi muatan formal ini harus bisa. Karena nanti waktu kita masuk ke resonansi itu kalian sudah harus tahu yang mana yang bermuatan ya, karena nanti kalau resonansi nanti berbeda-beda muatannya ya, karena dia elektronnya berpindah-pindah. Oke, sudah? Oke, silakan di capture, disimpan ya, dan diingat. Jangan sampai lupa, muatan formal itu sangat mudah sekali rumusnya. Jadi kalian sebenarnya tanpa ada rumus juga kita sudah bisa mengetahui sebenarnya yang mana atom yang bermuatan ya. Baik, saya akan lanjutkan. Oke. Ini contoh lain dari muatan formal yang lebih sedikit kompleks dari yang tadi. Ini ada senyawa yang terdiri dari 3 atom, 4 atom ya. CH3SO ya. Ada SO yang satu molekul terikat dengan CH3 ya. Sehingga molekulnya kalau digambarkan akan berbentuk seperti ini. Dan ternyata ada muatan formal masing-masing atom, ini udah dicari. Untuk atom S itu muatan formalnya adalah plus 1, silakan dipahami bagaimana mendapatkannya. Untuk O itu adalah min 1, sedangkan H masing-masingnya akan bermuatan 0 ya, baik di sini ataupun yang di sebelah sini. Gitu. Dan C yang ada di tengah ini juga akan bermuatan 0 ketika kita cari muatan formalnya. Nah, dari sini kalian bisa lihat yang paling kecil adalah O, maka posisi O di sini akan lebih stabil ya dibandingkan nanti S yang bermuatan positif. Oke, bisa ya mencari ini. Nah, untuk bisa memahami tentang muatan formal, kalian bisa mencoba latihan ini. Silakan dicoba ya. Latihan dari ada 4 soal ini, sebenarnya setelah ini akan ada lagi. Kalau
OH kan sudah saya contohkan tadi ya. NH4 juga sudah sepertinya. NH2 juga sudah. Kalian bisa mencoba untuk yang nomor 4. CH2NH2 ya, dengan rumusnya sudah saya tuliskan Lewisnya. Silakan kalian tentukan muatan formal masing-masing atomnya. Gampang sekali. Silakan untuk latihan. Kalau muatan formal harus kalian latihan. Kalau tidak dituliskan, kalian tidak akan tahu kalian sudah paham atau betul. Atau belum maksud saya ya. Oke, ini soal latihan berikutnya. Kalian bisa mengerjakan karena ini sudah, kalian tidak perlu mengerjakan. Nah, ini kalian disuruh menggambar ada senyawa baru ya. Kalian bisa menentukan dan gambarkan Lewisnya terlebih dahulu. Ingat, gambarkan dulu Lewisnya. Karena menggambar Lewis itu tidak semudah yang terlihat. Bisakah kalian menggambar Lewisnya? Maka gambarkan dulu Lewisnya dengan benar, baru hitung muatan formalnya. Silakan dicoba untuk dikerjakan agar kalian tahu apakah kalian sudah memahami bagaimana menggambar Lewis yang benar dan bagaimana menghitung muatan formal tersebut. Karena kalau Lewisnya salah, maka muatan formalnya juga akan salah. Jadi hati-hati ya. Baik, kalau sudah, saya akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu materi resonansi. Resonansi atau sering dikenal resonans ya. Kita harus mengingat kembali tentang Lewis ya. Ingat lagi bagaimana menggambar struktur Lewis kovalen di bab sebelumnya. Kalian bisa buka kembali tentang materi kita tentang Lewis kovalen ya. Pada Lewis kovalen ternyata tidak semua molekul yang berikatan itu bisa kita gambarkan struktur Lewisnya ya. Nah, karena hal tersebut maka nanti muncul suatu materi baru yang akan kita pelajari hari ini, yaitu resonansi. Ya, karena apa? Karena ternyata dari Lewis yang kita pelajari kemarin tidak bisa semuanya digambarkan dengan Lewis, ya. Makanya kemarin kita ada teori ikatan orbital karena ada kelemahan Lewis yang tidak bisa digambarkan. Teori ikatan valensi karena ada kelemahan Lewis juga yang tidak bisa digambarkan. Maka muncullah teori-teori tersebut. Nah, sekarang resonansi bagian yang mana lagi yang tidak bisa digambarkan oleh Lewis, yaitu kita ambil contoh pada ion asetat atau CH3COO- ya. Kalau saya gambarkan struktur Kekulé, masih ingat ya struktur Kekulé itu yang kayak gimana? Kalau lupa buka lagi video sebelumnya tentang struktur Kekulé. Ini saya gambarkan struktur Kekulé lengkap. Jadi dari ion asetat itu ada CH3 terikat dengan COO ya. Jadi ada dua atom oksigen yang akan terikat oleh karbon. Jika kalian lihat gambar saya ini, yang mana struktur Kekulé yang tepat? Apakah nomor 1 yang di sebelah kiri atau nomor 2 yang di sebelah kanan? Yang mana kira-kira yang benar atau yang tepat dari struktur Kekulé dari ion asetat kalau kita gambarkan? Tentu jawabannya tidak ada yang tepat. Kenapa? Karena masing-masing ion asetat ini bisa mengalami resonansi. Karena pada kenyataannya ketika dilakukan eksperimen dengan XRD ya, XRD gitu, ternyata yang kita pelajari kemarin kalau misalnya ada ikatan rangkap dengan ikatan yang tunggal, maka yang mana yang akan lebih panjang ikatannya? Tentu ikatan tunggal itu akan lebih panjang kemarin ya. Sedangkan ikatan rangkap itu akan lebih pendek. Nah, kenapa bisa panjang yang ikatan tunggal dan pendek ikatan rangkap? Ini berpengaruh pada orbital. Kemarin kita sudah tahu ya. Orbital apa? Orbital P ya. Yang mana? Sisi ketemu sisi. Kalau belum masih lupa, balik lagi, lihat lagi. Karena pada orbital V itu ada sisi ketemu sisi, makanya pada ikatan rangkap, ikatannya menjadi lebih pendek dibandingkan ikatan tunggal. Karena ikatan tunggal adalah ikatan sigma, yang mana muka ketemu muka. Oke, balik lagi kalau lupa ya. Nah, seharusnya kalau kita lihat ion asetat ini antara C dengan O yang satu ini, dengan saya ganti dulu warnanya biar kalian mudah melihatnya. Yang ini ya. Oke, yang ini antara ion CO, karbonil yang ini,
dengan karbonil yang nomor 2 ini, seharusnya CO yang tunggal itu lebih panjang ketika dilihat di XRD dibandingkan CO yang rangkap. Namun, kenyataannya ketika kita melakukan uji kepada XRD, panjang kedua ikatan karbon dan oksigen itu adalah 127 pikometer. Dan itu sama masing-masing ikatannya. Kenapa bisa demikian? Ternyata pas dicek rapatan elektron di kedua atom O itu sama besar. Nah, ternyata inilah terjadi yang namanya perpindahan elektron, sehingga ikatan rangkap ini juga seolah-olah berpindah. Karena seolah-olah berpindah, makanya ikatannya sama panjang ketika diuji dengan XRD. Inilah yang kita kenal dengan yang namanya struktur resonansi. Nah, apa dia struktur resonansi itu? Mari kita lihat di sini. Struktur resonansi itu atau bentuk resonansi itu adalah struktur dengan susunan atom yang sama, susunan atomnya sama, contohnya ion asetat tadi, susunannya tetap sama seperti ini ya, tetapi susunan elektronnya yang berbeda. Ya, jadi susunan atomnya tetap sama, nggak akan berubah, tapi elektronnya yang berubah. Makanya kita kenal dengan resonans atau resonansi. Yang nanti dalam pembelajaran selanjutnya, kalian akan kenal perpindahan elektron ini dengan nama delokalisasi elektron. Oke, nah mari kita lihat struktur yang tadi saya sudah gambarkan kepada kalian. Tadi struktur ion asetat itu ada 2 ya saya gambarkan. Nah, yang satu CO-nya yang rangkap yang di atas, kemudian yang 2 CO-nya yang rangkap yang di bawah. Maka muatan formal yang negatif itu adalah pada O yang tunggal. Kalau yang ini untuk struktur 1 yang di bawah negatif muatan formalnya, struktur 2 muatan formalnya yang di atas. Bagaimana cara mencari ini? Kalian bisa cek sendiri apakah memang benar yang ini yang negatif ya. Nanti cek sendiri pakai muatan formal ya. Coba dicek apakah benar yang ini adalah negatif. Kalau nggak percaya mari kita coba. Muatan formal atom O yaitu jumlah elektron valensinya yaitu 6O dikurang pasangan elektron bebas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ditambah setengah dari ikatannya 2. Oke. Coret ini 1 berarti ini jadinya plus 7, 6 dikurang min 7 sama dengan min 1. Benar. Dan apakah ini 0? Silakan kalian cari. Pasti ini 0. Ini juga 0 C-nya ya. Oke, silakan dicoba untuk mengetahuinya apakah benar. Nah, antara struktur 1 dan struktur 2 ini adalah bentuk resonans dari ion asetat. Kenapa? Karena terjadi yang namanya perpindahan elektron. Yang nanti dalam organik kalian akan mengenal 2 struktur ini dengan diberi anak panah seperti ini. Ini adalah anak panah yang menunjukkan resonansi. Perhatikan, berbeda dengan anak panah kesetimbangan. Ini kesetimbangan, sedangkan ini resonansi. Dan dalam organik kalau kalian salah menuliskan resonansi dengan lambang seperti ini, maka saya akan salahkan struktur kalian. Oke? Perhatikan di sini organik strukturnya berikut tanda panahnya itu sangat penting digambarkan dengan benar. Maka perhatikan kembali untuk menggambarkan tanda panah resonansi. Resonansi digambarkan dengan anak panah kiri kanan yang seperti ini. Berbeda dengan ini. Ini untuk kesetimbangan. Oke? Baik, nah struktur 2 buah yang berbeda ini dalam organik kalian akan mengenalnya dengan nama struktur kanonik resonansi atau struktur kanonik resonans. Yang mana tidak satu pun dari kedua struktur ini menunjukkan ion asetat yang sesungguhnya. Kenapa? Karena tadi berdasarkan hasil ternyata masing-masing ikatannya sama panjang.
Ya, sedangkan kalau berdasarkan teorinya yang ikatan rangkap seharusnya lebih pendek. Maka tidak satu pun dari kedua struktur ini yang menggambarkan atau menunjukkan ion asetat yang sebenarnya. Maka dalam menggambarkan struktur-struktur yang bisa mengalami resonansi seperti ini, kita menggambarkan dengan struktur hibrida resonans seperti ini, di mana masing-masing ikatan dari C dan O yang bisa berpindah elektronnya digambarkan dengan satu ikatan tunggal dan satu lagi ikatan putus-putus seperti ini di masing-masing C dan O. Yang maksudnya C dan O ini bisa mengalami resonansi, ya, yang akan memindahkan pasangan elektronnya sehingga membuat ikatan rangkap berpindah. Dan inilah struktur hibrid resonans yang dari ion asetat dan dianggap sebagai struktur sebenarnya dari ion asetat. Oke, bisa membedakannya? Nah, yang mana yang lebih stabil? Karena molekul tadi syaratnya mencari kestabilan antara struktur kanonik yang banyak ini dengan struktur hibrida resonansnya. Yang lebih stabil adalah struktur hibrida. Karena apa? Karena ketika mengalami perpindahan ini energinya sangat rendah dibandingkan energi sebelum dia mengalami hibridnya atau pada struktur kanoniknya. Ini energinya lebih tinggi. Sehingga suatu molekul yang bisa mengalami resonans seperti ini sangat menyukai struktur hibridnya dibandingkan struktur kanonik karena lebih stabil. Sampai di sini dulu. Bisa dipahami tentang resonans? Silahkan dipahami terlebih dahulu agar kalian paham apa itu resonans. Jadi kalau ditanya apa itu resonansi, jangan bingung-bingung lagi ya. Resonansi itu struktur-struktur ya dari molekul yang mana susunan atomnya sama, tetapi susunan elektronnya baik elektron V ataupun pasangan elektron bebasnya pada atom berbeda. Oke? Baik. Kalau sudah, saya akan lanjutkan. Mari kita lihat struktur Kekulé ion karbonat. Ion karbonat adalah CO3-2-. Ya. Jadi kalau kita gambarkan CO3-2- itu seperti ini Lewisnya atau Kekulénya. Jadi ada 2 atom O yang tunggal dan 1 atom O yang rangkap. Ya, kalau kita cari muatan formalnya, C itu akan muatan formalnya 0 dan O untuk yang rangkap itu juga 0, sedangkan O untuk yang tunggal itu -1. Silakan dicari untuk kalian bisa memahami, maka ini -1, ini -1, maka muatannya menjadi -2. Maka ion karbonat selalu digambarkan dengan CO3-2 pada molekulnya. Oke, jadi muatan negatif itu pada molekul ion karbonat akan terbagi di antara kedua atom O-nya yang berikatan tunggal ya. Sehingga struktur akan terdapat juga dua struktur lain dari ini kalau kita gambar resonansnya. Karena dia mempunyai susunan atom sama, nanti akan berbeda struktur elektronnya. Bagaimana bentuknya? Mari kita lihat di sini. Oke, ini dia struktur karbonat kalau kita gambarkan secara kanoniknya, ya. Jadi tadi pertama struktur karbonat itu yang satu negatif ya di sini dan ini juga negatif. Jadi pertama terjadi perpindahan elektron yang nanti bisa berubah, yang ini rangkap 2, yang ini yang tidak. Maka jadinya bentuknya seperti ini, rangkapnya pindah ke, kalau saya buat ini 1, 2, 3, maka rangkapnya pindah ke 1. Kalau ini pindah ke 3. Ini pindah ke 1, ini pindah ke 3. Ini bisa terjadi dan inilah struktur kanonik dari ion yang tadi kita lihat ya. Nah, dalam belajar resonansi, kalian akan menggambarkan
bagaimana cara elektron itu berpindah sehingga ikatan rangkap terbentuk pada ikatan karbonnya dan oksigen. Nah, biasanya dalam menggambar resonansi, kalian akan menggunakan yang namanya panah lengkung. Panah lengkungnya pun juga digambarkan sempurna dengan 2 kail. Karena nanti di dalam organik kalian akan bisa menggambarkan 1 kail yang artinya setengah elektron yang berpindah. Kalau ini sepasang elektron, 1 pasang berarti ada 2 elektron ya. Oke. Nah, bagaimana posisi pindahnya? Baik, kita lihat dulu di struktur yang pertama ini. Struktur yang pertama itu perpindahan itu selalu terjadi dari atom yang kelebihan elektron. Maka dari 2 ini ada oksigen yang pertama dan oksigen yang di atas ya. Karena dia min, berarti kan kelebihan. Saya ambil dulu pindahnya dari atom oksigen yang 1, nomor 1. Maka buat tanda panah dari atom ke ikatan karena dia berpindah. Saat dia berpindah, maka ikatan ini menjadi rangkap. Oke. Kemudian karena ini rangkap ketemu rangkap nggak bisa karena C akan kelebihan tangan. Nah, pada resonans kalian perlu ingat dia tetap menggunakan aturan oktet. Jadi harus tetap oktet. Kalau di sini pindah ini rangkap, maka ini 1, 2, 3, 4, 5. C-nya ada 5 tangannya, sedangkan C itu 4 valensinya. Maka tidak stabil. Maka untuk stabil, C yang tadi rangkap memindahkan elektronnya ke O, sehingga tanda panah berubah dari rangkap ke atom. Atau dari perpindahan ini akan mendesak ikatan rangkap putus dan berpindah elektronnya ke atom O, sehingga atom O akan bermuatan negatif di struktur nomor 2. Dah? Paham? Sehingga berubah seperti ini nih. Tanda panahnya belum ada. Selanjutnya, struktur nomor 2, dia akan berpindah lagi. Yang mana yang akan berpindah? Yang tadi, yang satu lagi kan yang di bawah ya. Maka ini pindah lagi nih ke sini. Saya buatkan warna berbeda. Elektron akan pindah ke sini sehingga ini akan menjadi rangkap ya. Kemudian karena ini rangkap, maka yang tadi rangkap di sebelah sini juga akan terdesak ke atas elektronnya, sehingga di sini punya 6 elektron dengan muatan negatif, sehingga muncul struktur ketiga. Oke, paham menggambarkannya? Jadi masing-masing itu akan seperti ini struktur kanoniknya. Kalau kita teruskan, ini akan balik lagi ke struktur yang pertama. Oke. Nah, pada saat diuji dalam eksperimen, ternyata ketiga ikatan CO ini, yang 1, 2, 3 ini, panjangnya sama. Maka inilah yang terjadi pada struktur ion tersebut ketika terjadi yang namanya resonansi. Jadi setiap elektron pada struktur kanonik itu berpindah dari satu atom ke atom lainnya. Sehingga panjang yang muncul itu adalah rata-rata dari panjang ikatannya, makanya panjangnya sama. Oke, tahu ya alasannya? Oke, kenapa akhirnya kita bisa menentukan resonansi? Ya, jadi ingat resonansi itu sering dibilang ya, kalau saya mengutip kalimat dari buku Fessenden, resonansi itu seperti khayalan, seperti unicorn, gabungan kuda dan badak. Nggak ada aslinya kuda dan badak, unicornnya tuh nggak bisa kita lihat. Tapi badak sama kuda ada. Seperti itulah struktur resonansi. Kita tidak bisa melihat ini, makanya ini bukan suatu struktur yang sebenarnya dari ion ini. Tapi dalam mempelajarinya bisa kita tuliskan. Ya, jadi resonansi itu seperti khayalan kita dari ion tersebut karena dia berpindah-pindah. Sehingga rata-rata panjang ikatannya akan sama. Walaupun konsepnya yang kita sudah pelajari, ikatan rangkap dan ikatan tunggal itu panjangnya akan berbeda. Karena pengaruh ikatan pada orbitalnya. Oke, bisa ya menggambarkan resonansi. Jadi pada tahap ini kalian harus bisa menggambarkan ini nih.
struktur kanonik, kemudian struktur hibridnya. Jadi kalau digambarkan hibridnya ini tinggal kasih tanda panah saja ya. Kalau saya gambarkan seperti ini. Satu tanda panah ini maka putus-putus, ini tinggal O ya. Kemudian ini juga tanda panah, ini putus-putus, ini juga O. Begitu juga yang ini tanda panah putus-putus dan ini O. Tinggal kalian lengkapi elektronnya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Begitu juga ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan O yang ini juga seperti itu. Inilah dia struktur hibridnya. Hibrid resonan. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Kalau belum, silahkan diulang kembali untuk bisa memahami ini. Ya, kalau sudah, saya akan cobakan satu lagi untuk menggambarkan resonans dari struktur ion yang bisa mengalami perpindahan elektron. Oke? Oke, baik. Silahkan dilihat. Oke, sebelum ke sana, saya akan pahami kalian dulu. Dalam menggambar resonansi, kalian harus tahu dulu aturan. Jadi ada aturan penulisan panah lengkung dalam menggambarkan resonansinya nanti. Ya, panah lengkung itu akan menggambarkan pergerakan pasangan elektron. Ingat, pasangan elektron artinya ada dua elektron yang berpindah. Maka kalau kalian memindahkan dua elektron dari atom, maka atomnya akan berkurang dua elektron juga. Ya, perpindahannya itu harus dari tapak side atau yang kaya elektron ke tapak tuna elektron atau yang miskin elektron. Ya, jadi kayak tadi negatif, maka negatif itu kaya, maka dari negatif dulu dia berpindahnya. Nggak boleh ngambil yang netral dulu berpindah. Nah, itu syaratnya dan itu harus kalian pahami. Jangan sampai nggak paham yang mana yang mau pergi nih elektronnya. Sehingga kalian tidak tahu nanti resonansinya harus berjalan ke arah mana. Oke, ada 3 jenis panah lengkung, tolong diingat. Pertama, panah lengkung bisa berasal dari pasangan elektron bebas atau PeB di atom yang netral atau atom anion membentuk ikatan V. Sebagai contoh saya ambil, misal ada CH2 rangkap CH ya, kemudian OH. Ya, saya lengkapin dulu. O-nya pasti ada 2 elektron, 2 pasang lagi ya di sini. Oke. Jadi kalau kita gambarkan resonansnya, maka untuk ini kalian pindahkan PeB di atom netral membentuk ikatan V. Berarti dari ini karena ini kaya elektron. Maka O pindah ke ikatan, membentuk ikatan V. Maka ikatan V ini kalau terbentuk, saya gambarkan, ini akan menjadi seperti ini. CH. Saya gambarkan dulu yang pindah ini ya. CH, ini jadinya rangkap 2 O, kemudian H. O-nya tinggal 2 pasang, yang hilang berarti kekurangan, maka positif. Oke, karena ini rangkap, kalau kita gambar ini rangkap juga. Rangkap dengan rangkap ini akan membuat ini terdesak, maka yang ini akan ke sini. Maka rangkap ini akan hilang. Makanya nanti gambarnya menjadi seperti ini. Kalau ini hilang, yang tadinya rangkap ke sini, maka sepasang elektron ada di sini, maka CH akan bermuatan negatif. Nah, maaf, ini dia. Nah, inilah struktur yang akan terbentuk ketika pasangan elektron bebas membentuk ikatan V di sini. Nih, pasangan elektron bebas ke ikatan V. Oke, bisa dipahami ya? Oke, catat ya biar inget kayak gimana perpindahannya. Kemudian yang kedua. Yang kedua, dari ikatan V membentuk ikatan V yang baru di sampingnya. Saya ambil contoh. Oke, misal saya punya CH2. Kalau saya gambarkan dengan struktur garis, kalian udah bisa belum ya? Oke, saya buat ini dulu deh. CH, kemudian ini ada CH2, kemudian ada rangkap CH2. Oke, bisa dilihat ya. Nah, kalau ini ikatan V-nya berpindah dari ikatan V ke ikatan V yang baru di sampingnya. Berarti dari sini nih, ikatan V ke sini. Oke, kalau ini berpindah, maka resonansinya akan menjadi apa? CH2, ini pindah, maka ini tinggal 1, ya.
Kemudian karena ini hilang, berarti ini jadinya positif. Kemudian CH ini masih, dan ini jadinya rangkap. CH, ya, CH2. Karena ini rangkap dengan rangkap, maka ini juga akan terdesak ke sini. Maka ini tinggal tunggal, CH2 di sini menjadi negatif. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Kalau sudah, itu untuk yang nomor 2. Dan nomor 3, dari ikatan V membentuk PEB. Ini tadi sudah saya contohkan. Jadi yang mana? Ini nih. Ikatan V yang ini ke sini. Jadi ini jadinya PEB. PEB ini kan satu ikatan rangkap. Kalau saya hapus ini menjadi kayak gini ya. Ini jadinya gini. Ikatannya jadi PEB. Jadi gambarkan kayak gini. Oke, ya. Sama ya, jadi ikatan rangkap ke ikatan V. V itu kan di ikatan rangkap ke pasangan elektron bebas. Bentuknya seperti ini. Oke, kalian bisa gambarkan agar kalian ingat ya. Tadi kalau kalian lihat ini, maka ini nomor berapa ini? Dari atom ke sini berubah jadi rangkap. Maka ini adalah dari PEB ke V nomor 1. Tanah panahnya. Terus kalau dari sini ke sini, ini dari ikatan V ke sini jadinya PEB. Maka ini nomor 3 berubahnya. Oke. Mana yang ikatan yang V ke V? Ini nggak terlihat ya V ke V-nya ya. Sebenarnya ini ada. Ini masih ikatan rangkap ke PEB ya. Oke, nanti kalian bisa temukan. Dan ini adalah aturan yang harus kalian ingat untuk menggambarkan tanah panah atau penulisan panah lengkung yang benar. Ya, jangan sampai salah ya. Oke, baik. Kalau sudah, silakan di-save terlebih dahulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti boleh ditanyakan ya. Baik, kalau sudah, Ibu akan lanjutkan. Kita balik ke sini. Oke, tadi kita masih ada ion karbonat, masih ingat ya? Ini adalah struktur kanonik ion karbonat dengan tanda panahnya. Kalian bisa cek, yang ini itu tanda panahnya dari apa ke apa, yang ini dari apa ke apa, yang tadi sudah kita pelajari, 3 aturan tadi, ya. Ternyata ini struktur kanonik itu bukan struktur sebenarnya, maka struktur yang benar itu adalah rerata ketiganya atau kita kenal dengan struktur hibrid resonans yang saya gambarkan seperti ini. Oke, beda struktur hibrid dan struktur kanonik tolong diingat kembali. Sehingga panjang ikatan dari karbon oksigen itu identik 1,31 ampere. Dimana kalau dicari nih ordenya bisa 1/3 ya. Jadi masing-masing ini sama dan tidak ada muatan atom itu pecahan. Ya enggak? Enggak ada. Terus coba deh renungkan, ada enggak ikatan putus-putus kayak gini? Enggak ada. Selama kita belajar dalam ikatan kimia, waktu kalian kimia dasar pun, ikatan itu satu garis. Terus ada enggak muatan yang pecahan? Juga enggak ada. Maka secara real tidak ada resonansi yang kita gambarkan ini. Tapi inilah mempelajarinya, di kertas kita harus menuliskannya seperti ini. Ya. Jadi tolong dipahami. Oke? Oke, organik ini harus kalian bisa menggambar ini. Penting sekali. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke resonansnya. Ada beberapa aturan lagi yang perlu kalian pahami terkait mempelajari resonansi suatu atom molekul. Yang pertama, bentuk resonansi tidak boleh melanggar kaidah valensi, yaitu oktet. Contoh, ion asetat tadi, kalau dia pindah dari atom O ke C, ikatan CO ini, maka ini jadi rangkap. Jadi kalau misalnya saya gambarkan, ini akan seperti ini. Kalau seperti ini, maka C akan punya berapa tangan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tangan artinya dia punya 10 elektron. Dan itu tidak memenuhi aturan oktet. Sehingga gambar yang seperti ini bukan bentuk resonansi yang benar. Yang benar ketika dia pindah, maka ini juga akan pindah. Sehingga C tangannya tetap sama. Oke,
1, 2, 3, 4. Stabil dia. Maka dia sukanya yang stabil. Kalau kayak gini tidak stabil. Oke ya, paham ya? Pertama aturannya. Kemudian aturan yang kedua. Agar dapat beresonans, gugus 3 atom harus sebidang. Jadi contohnya ada 2,3 di terbutil 1,3 butadiena ya. Gugus T butilnya ini, yang biru ini dengan yang merah ini, itu tidak sebidang. Kalau tidak sebidang, maka orbital P yang kita pelajari kemarin ya, itu tidak bisa bertemu. Sehingga ini tidak akan menyebabkan terjadinya resonans atau resonansi. Kenapa? Karena resonansi ini akan diisi di di orbital P yang kosong. P kemarin orbitalnya ada PX, PY, dan PZ. Balik lagi kalau lupa. Ya, jadi ini akan mengisi di sini ketika elektronnya berpindah. Tapi kalau dia tidak sebidang, bagaimana? Ibarat kata jembatan, ibarat kata sungai, nggak ada jembatannya, gimana kalian mau pindah ke sana? Nah, seperti itulah yang terjadi ketika dia tidak sebidang. Maka yang tidak sebidang tidak akan terjadi resonansnya. Paham ya? Kenapa tidak terjadi? Ada dua nih sudah. Tidak boleh melanggar kaidah valensi, melebihi oktet, maka itu tidak akan terjadi resonans. Berikut juga kalau dia tidak sebidang, tidak akan terjadi resonans. Oke. Berikutnya apa lagi? Berikutnya latihan resonans. Bagaimana menggambarkan struktur Lewisnya, struktur kanonik resonansnya, dan struktur hibrid resonans dari 3 senyawa ini. Silahkan kalian latihan untuk menggambarkannya agar kalian bisa. Ya, kalau misalnya bingung, saya akan contohkan satu di nomor 3. Nomor 1 dan 2 untuk kalian latihan. Perhatikan untuk nomor 3, ion nitrit NO2 min. Kalau saya gambarkan, N itu valensinya 5, O itu valensinya 2 ya. Kalau saya gambarkan maka N akan ada di tengah. Oke, saya buat dulu warnanya berbeda. N itu akan ada di tengah, kemudian akan rangkap dengan O, kemudian akan tunggal dengan O yang di sebelah sini. Yang tunggal akan masih mempunyai 6 pasangan 6 elektron bebas, sedangkan yang rangkap itu hanya akan 2 elektron bebas. Bu, kenapa bisa 2 rangkap 1 ini? Cari gimana menggambarkan Lewis. Kenapa bisa seperti ini? Saya sudah ajarkan kemarin ya. Jadi kalau saya punya struktur, ini struktur kanonik yang pertama ya, maka ketika terjadi perpindahan, elektron akan berpindah dari yang kaya dulu. Oke, ini ada min, maka di sini ada min ya. Maaf, saya lupa menggambarkannya. Ini berarti min. Oke. Oh, yang ini yang tunggal yang min ya. Maka kalau saya gambarkan perpindahan elektronnya, ini ada tanda panah ke ikatan ini. Kalau ini panahnya pindah, maka ini akan jadi rangkap ya, pindah pi-nya, maka yang ini akan terdesak ke O. Sehingga akan menjadi seperti ini strukturnya. Jadi kita gambarkan dulu O-nya, ini sudah rangkap, berarti ini tinggal 1, 2, 3, 4 ya. Kalau ini sudah rangkap, maka ini ada N, tadi di sini N ada 2 lagi ya elektronnya, karena ini 3, 4, 5. Oke, kemudian ikatan tunggal dengan O, karena rangkap sudah pindah ke sini, maka ini menjadi 6. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, dan ini kelebihan muatan. Ya, sehingga inilah yang akan menjadi struktur kanonik kedua dari senyawa ion nitrit. Oke, silakan digambarkan untuk ion nitrat dan benzen. Oke, latihan menggambarnya. Bu, apakah ini bisa saya lanjutkan? Bisa. Kalau kalian lanjutkan, maka akan kembali lagi ke struktur awal. Silahkan dilanjutkan ya. Berarti dari sini balik lagi ke sini. Oke, ini berarti ke sini lagi gitu ya. Oke, silahkan akan balik lagi ke posisi awal dan seterusnya. Oke, kalau kita mau hitung muatan formalnya, mari kita hitung muatan formal. Kali ini saya buat 1, ini O-nya 2 ya. Muatan formal dari N terlebih dahulu sama dengan N itu 5 elektron valensinya dikurang ya. Bebasnya itu ada 2 ditambah setengah dikali ikatannya 1, 2, 3 berarti dikali 6. Maka ini 5 min coret-coret ini 3
min 5 itu sama dengan 0. Ya, muatan formal berikutnya O. O yang satu, MfO1 sama dengan, berarti ini muatan formal O sama dengan 6 ya, dikurang elektron bebasnya ada 4 ditambah setengah dikali ikatannya 2 berarti 4 ya, tinggal coret-coret gitu. 6 dikurangi ini 2, 4 tambah 2 6, maka hasilnya 4 5 6 ya, 0. Oke, sedangkan yang ini MfO2-nya, maka ini juga 6 dikurang dalam kurung ada 1 2 3 4 5 6 elektron bebasnya ditambah setengah dikali 2. Coret-coret ini 1, maka 6 dikurang 7 sama dengan min 1. Makanya muatan min 1 ada di sini. Bu, tapi kenapa ini di sini? Kalian cari juga struktur ini, muatan formalnya, maka nanti akan dapat disinilah negatifnya. Inilah gunanya belajar muatan formal, karena saat kalian menggambarkan resonans, kalian harus tahu di mana muatan itu berada. Oke? Bisa dipahami, oke? Baik, sedangkan N dan O berarti netral. Silakan coba dikerjakan nomor 1 dan nomor 2 untuk menggambarkan struktur Lewis, kemudian kanonik, kemudian hibrid resonans. Kalau ini digambarkan hibrid resonansnya jadi kayak gimana? O 1, 2, 3, 4, rangkap, titik-titik ya, N, titik 2, ikatannya, titik-titik gitu, O, ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demikian. Oke, semoga bisa dipahami ya, dan dipahami lebih baik. Oke, silahkan coba latihan. Kalau sudah, kalian juga akan melakukan latihan ini satu lagi. Ada 2 soal, kemudian soal berikutnya. Ini silahkan ada 1, 2, 3. Soal pertama, jelaskan tahap demi tahap penulisan rumus Kekulé untuk karbon dioksida dan karbon monoksida. Yang ditanya adalah rumus Kekulénya saja. Kemudian yang kedua, gambarkan sepasang struktur kanonik resonans dari ion tiosianat SCN. Gambarkan dulu Lewisnya agar bisa menggambarkan kanoniknya. Tuliskan muatan formal setiap atomnya, ya. Kemudian tunjukkan pergerakan elektron, berarti tanda panah lengkung tadi, ya. Silahkan. Kemudian untuk nomor 3, gambarkan struktur hibrid resonans dari ion nitrit. NO2- tadi sudah ya di belakang, jadi kalau kalian sudah ngerjainnya di belakang, ini udah bisa. Tapi yang ini ditambah, tuliskan muatan formalnya, ya. Kemudian ini ditanya orde dari setiap ikatan pada struktur hibrid. Ini nggak usah. Ya, orde ikatannya kan nggak tahu datanya nanti. Oke? Jadi ini saja. Ada 3 dan nomor 3 ini sudah terjabarkan di soal sebelumnya. Oke? Silahkan dilatih untuk kalian bisa menggunakan resonans dengan benar. Menggambar resonans dengan benar. Oke? Baik, kalau sudah, saya tambahkan sedikit materi resonans yang perlu kalian pahami. Tapi sebelum itu, kalian harus mengerjakan ini terlebih dahulu agar kalian bisa memahami materi saya yang akan saya lanjutkan ini, ya. Baik, ini dia adalah stabilitas bentuk resonans. Dalam mempelajari resonans, kita harus tahu yang bentuk mana yang terjadi kestabilan yang paling baik. Setiap struktur kanonik pada ion asetat atau benzen nanti yang kalian kerjakan dan ion karbonat yang sudah kita kerjakan tadi memiliki energi dan kestabilan yang sama pada struktur kanoniknya. Jadi kalau tadi ada 2 struktur kanonik, maka struktur kanonik 1 dan 2 itu sama stabilnya, ya. Energinya sama. Kemudian spesies, baik itu molekul, ion atau radikal, ya, itu akan ekivalen, ya, satu sama lainnya. Nah, yang perlu kalian tahu adalah struktur yang lebih stabil dari struktur kanonik kita tadi itu disebut sebagai penyumbang utama atau mayor. Sedangkan struktur yang kurang stabil disebut sebagai penyumbang tambahan atau minor. Yang bagaimana, Bu? Tadi ada 2, Bu, strukturnya. Yang kayak gimana yang dibilang penyumbang utama dan penyumbang tambahan? Oke, biarkan tidak bingung. Ini dia, ya, rangkumannya. Yang kayak gimana? Yang penyumbang utama dan tambahan. Ingat,
Utama itu stabil, tambahan itu tidak stabil ya. Nah, kestabilan itu dari resonansi itu ada beberapa poin aturannya. Yang pertama, struktur dengan lebih banyak ikatan kovalen lebih penting. Jadi dia yang paling stabil. Ya, kalau penting itu stabil. Kemarin saya sudah ajarkan kalau ikatan kovalen itu di dalam organik hampir semua yang terjadi karena kita belajar karbon itu adalah ikatan kovalen. Nah, mari kita lihat. Kalau saya punya struktur ini ya, tuh 2, 3, 4 butadiena ya. Ketika butadiena ini ada berapa ikatan kovalennya, tinggal dihitung saja. Ini ada 1, 2 ikatan rangkap kan berarti ada 2 ikatan kovalennya ya. 2, 3, 4, 5 berarti ada 5 ikatan kovalen. Sedangkan yang hasil struktur ini struktur kanonik resonans, kanonik ya. Nah, ini resonansnya. Jadi kalau kalian gambar kan dia berpindah nih seperti ini. Ini rangkap ke sini. Berarti ini rangkap ke ikatan ya. Masing-masing ikatan maka ini pindah nih rangkapnya ke sini. Karena ini pindah maka ini muatannya positif. Yang ini akan mendesak ke sini, maka ini muatannya negatif. Sudah paham ya? Berikutnya, yang mana lagi? Pindah lagi nanti ya. Oke, tinggal kalian mau pindahnya kemana ya. Nah, sekarang yang ini dulu. Ini ada berapa ikatan kovalennya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ikatan kovalen. Lebih sedikit daripada yang struktur awal. Maka yang struktur awal kanonik ini itu menjadi penyumbang utama. Sedangkan yang perubahannya menjadi penyumbang tambahan. Inilah dia. Yang kaya dengan yang miskin tadi ya. Paham? Oke. Jadi gampang. Yang kedua, pemisahan muatan menurunkan stabilitas. Ya. Pemisahan muatannya seperti apa? Contoh. Saya punya ini senyawa CH2, rangkap CH dan terikat dengan Cl. Ketika terjadi resonansi, itu maka dari yang kaya dulu, dari Cl, itu akan pindah ke sini. Maka ini akan jadi rangkap seperti ini strukturnya. Kemudian karena ini rangkap, maka ini akan mendesak rangkap yang ini. Ya, sehingga CH2 bermuatan negatif. Sedangkan Cl ini bermuatan positif. Ya, perhatikan di sini. Di sini Cl bermuatan positif. Karbon bermuatan negatif. Padahal sejatinya Cl itu lebih elektronegatif. Seharusnya Cl itu lebih senang bermuatan negatif. Nah, hal ini akan menurunkan stabilitas karena Cl menyandang muatan positif. Berikut juga dengan C yang bermuatan positif, yang seharusnya dia lebih elektropositif dibandingkan elektronegatif, kebalik. Maka struktur kanonik yang ini sebagai penyumbang tambahan. Sedangkan struktur yang tadi penyumbang utama. Karena ini lebih stabil. Di mana ini jadi netral, netral, netral. Silakan dihitung muatan formalnya untuk mengetahui itu. Dan ini juga silakan dihitung muatan formalnya untuk mengetahui apakah benar di sini positif, di sini negatif. Ya, makanya itu penting muatan formalnya agar kalian tahu udah benar atau belum, ya. Jadi ini kok Ibu bisa tahu positif negatif? Carilah dengan muatan formal. Nanti kalau kalian sudah lihai, kalian akan tahu kenapa ini positif dan negatif, ya. Oke. Berikutnya, ketiga. Yang ketiga, stabilitas bentuk resonans. Struktur dengan muatan negatif di atom elektronegatif lebih penting. Muatan positif di atom elektronegatif akan menurunkan stabilitas. Jadi kalau ada atom yang elektronegatif, Bu, elektronegatif itu dilihat dari mana? Dalam tabel periodik semakin ke kanan, dalam satu periode, itu akan lebih elektronegatif. Ya, jadi kayak N, kemudian ada O, maka O lebih elektronegatif dibandingkan N. Berikut juga dengan C, ya. C lebih rendah elektronegativitasnya dibandingkan O. Maka kalau saya punya aseton dengan struktur seperti ini, kemudian kalau beresonansi, ya, dia akan menjadi seperti ini, ya, strukturnya. Bu, kenapa Bu ini kayak gini perbedaannya? Ini karena ada basa.
Jadi basa ini nanti kalian akan belajar di reaksi kimianya ya. Kalau ada basa, dia akan mengambil H alfa namanya ya, hidrogen alfa dari atom karbonnya sehingga lepas. Kalau ini lepas satu karbon, maka C-nya akan kekurangan ya, kekurangan satu atom. Maka ini akan bermuatan positif ya. Jadi kalau misalnya sudah bereaksi dengan basa, H-nya lepas gitu, H-nya diambil basa, maaf, saya ulangi. Jadi ketika ini lepas, H-nya akan diambil basa, maka elektron dari H ini yang berikatan dengan C akan tertarik ke C. Sehingga C ini akan kelebihan elektron. Ya, sehingga C ini 1, 2, 3, yang tadinya 4 ini ada 5. Ya, jadi lebih elektronnya karena H-nya putus oleh basa tadi, ya. Nah, ketika struktur resonansinya berubah seperti ini, maka kalau kita lihat di C ini muatannya negatif. Sedangkan ketika dia beresonansi berikutnya, ini pindah ke sini, maka O yang negatif. Maka O ini lebih elektronegatif, muatannya juga negatif. Sesuai ya dengan ini tadi. Kalau dia muatannya negatif, di atom yang elektronegatif lebih penting, maka ini akan menjadi penyumbang utama struktur kanoniknya, sedangkan struktur kanonik berikutnya itu menjadi penyumbang tambahan, karena karbon itu seharusnya lebih positif. Oke, bisa dipahami? Oke, bisa ya kalau saya suruh tentukan yang mana penyumbang utama dan tambahannya dari struktur kanonik yang kalian buat, maka kalian harus pisah. Oke, berikutnya yang keempat. Yang keempat, struktur yang semua atomnya oktet lebih penting. Oh, ini gampang banget ya. Jadi tinggal cari aja. Ini ada contoh ketika satu oksigen kelebihan elektron pindah nih elektronnya, maka ini jadi rangkap. Kalau ini pindah, maka ini jadi plus. Ya, kehilangan sepasang elektron. Kalau ini plus, kehilangan sepasang elektron ya, maka ini CH2 akan memiliki atom berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Maaf, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk atom C-nya. Kemudian kalau yang ini atom C-nya ada berapa? 1, 2, 3. Maka ini akan menjadi penyumbang tambahan. Yang ini akan menjadi penyumbang utama. Ya. Karena ini kan sudah ada 2 ya, H gitu kan. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau yang ini H, kalau saya gambarkan, lepaskan seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya atom C memiliki 6 elektron, tidak mengikuti oktet. Maka ini penyumbang tambahan, ini penyumbang utama. Oke. Berikutnya, konjugasi ikatan rangkap akan menstabilkan ikatannya. Konjugasi itu apa? Konjugasi itu adalah terjadinya perpindahan ya. Karena apa? Karena adanya ikatan rangkap yang berselang-seling dengan tunggal. Ingat kembali konjugasi. Kemarin kita udah belajar konjugasi, isolasi ya. Cek kembali. Apa itu konjugasi? Konjugasi itu ikatan rangkap yang selang-seling ya. Kalau isolasi yang seperti apa? Nah, kalau ini strukturnya adalah konjugasi. Jadi, kalau ada ikatan rangkap selang-seling seperti ini yang di tengahnya tunggal, maka ini akan memudahkan elektronnya berpindah-pindah sehingga akan menstabilkan ikatan rangkapnya ya. Gitu. Jadi, kalau ada ini, maka ini akan menjadi struktur yang lebih utama. Oke. Oke, ini contohnya ya. Struktur 2 dan 3 ini, oh maaf. Ini, aduh, keluar ya. Oke, bentar. Nah, ini yang 2 dan 3 ini ada ikatannya lengkap, saat rangkap, tidak rangkap. Maka terkonjugasi. Kalau ini. Nah, yang kemarin kalau 2 ikatan ini, di antara ikatan rangkap apa namanya? Konjugasi kah? Isolasi kah? Atau apa? Nah, cek kembali.
Yang ketiga juga rangkap tidak rangkap. Nah, maka 2 dan 3 mengalami yang namanya resonansi sehingga menjadi penyumbang utama. Sedangkan ini tambahan. Cek kembali ya di materi sebelumnya tentang ikatan yang dia terlepas dari 2 ikatan tunggal, ikatan rangkapnya, atau kita sebut terisolasi. Ya, oke. Baik, itu dia tadi untuk stabilitas bentuk resonansi. Ini adalah contohnya. Jika ada resonansi ion fenoksida C6H5O, saya gambarkan strukturnya seperti ini. Jadi kalau misalnya terjadi yang namanya resonansi, maka resonansi akan bergerak dari yang kaya dulu. Yang kaya yang mana? Atom O, karena punya banyak elektron, mana muatannya juga min ya. Maka ini akan pindah tanda pandahnya ke sini. Kalau pindah, ini makanya jadi rangkap. Oke, karena ini rangkap, ketemu rangkap juga, maka ini akan mendesak, pindah juga. Oke, pindah ke sini sehingga ini menjadi kelebihan muatan. Karena ini kelebihan muatan, pindah lagi seterusnya. Karena tadi kan dari PEB ke ikatan, maka ini juga gitu, PEB ke ikatan. Ini pindah, maka ini rangkap. Kemudian kalau ini rangkap, ketemu, maka ini juga pindah, mendesak. Berikut seterusnya sehingga membentuk resonansi yang terakhir. Inilah yang disebut sebagai cincin benzen. Ya, kalian harus bisa menggambarkan ini. Oke? Baik, semoga bisa dipahami. Ini soal untuk kalian, silahkan dikerjakan. Yang harus kalian tentukan adalah penyumbang utama dan tambahan, kemudian muatan formal. Itu saja. Silakan digambarkan, ada 2 soal ya. Berarti untuk menentukan penyumbang utama dan tambahan, kalian harus menggambarkan resonansinya. Tolong tentukan alasannya itu karena apa? Apakah karena oktetnya ya? Apakah karena keelektronegativitasnya dari syarat-syarat yang udah kita pelajari di sebelumnya ya? Tolong buat penjelasan dan alasannya. Itu saja untuk kita hari ini, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Silahkan diulang kembali dan dituliskan. Membuat resonansi tidak bisa cuma dihayalkan. Kalian harus mencoba menuliskannya agar kalian bisa lebih paham. Sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan dikumpulkan dan dikerjakan soalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.